Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di AB Channel ya. Seperti biasa, saya akan menceritakan untuk episode di bab 1330 apa? Salah. Di bab 1360 ya sampai 1336. Seperti apa ceritanya? Jangan di skip, disimak. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan komen ya. Oke, kita lanjut saja ke alur ceritanya. Kita langsung aja ke alur ceritanya ya guys. Dan di bawah tatapan semua mata riak-riak muncul kehampaan di depan Xiaoyan dan yang lainnya. Lalu sosok tubuh berpakaian hijau muda muncul tanpa suara. Kemunculan sosok itu tidak menimbulkan fenomena aneh apapun di dunia. Tapi samar-samar seolah-olah semua orang memiliki dunia ini dan tidak dapat menahan ilusi pukulan tendangan orang ini. Jadi sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya memperlihatkan wajah tidak terlalu tampan tetapi selalu memberi kesan istimewa kepada orang-orang. Rambutnya hitam terurai di bahunya dan sepasang mata sehitam tinta. Mata itu seperti lubang hitam dalam dan dipenuhi dengan kebijaksanaan aneh dan memancarkan pesona yang memabukkan ya. Huan Diao dan laki-laki lainnya menatap wajah yang sangat mereka kenal dengan keterkejutan dan ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, lelaki di depan mereka pernah berdiri di tingkat teratas benua itu. Melihat ke seluruh benua, hanya ada segelintir orang yang dapat menyainginya. Senior Hu Senior Hunya menatap orang asing yang tiba-tiba muncul itu dengan sedikit ketakutan. Meskipun dia tidak mengenal orang itu, ya, dia samar-samar merasakan bau kematian. Xiao Xuan memang kuat, tetapi dia juga ditekan oleh makam surgawi. Dia tidak dapat meninggalkan makam kapanpun, tetapi harus meninggalkan makam setiap 10 tahun sekali. Namun sekarang, periode 10 tahun itu belum tiba, jadi dia tidak dapat muncul. Hundiao menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut di hatinya dan berbisik. Maksudnya Xiao Xuan di depan kita tidak ada di sini secara langsung. Kata lelaki tua lain yang berpakaian abu-abu dengan kedipan matanya, aku khawatir itu hanya sebuah gambaran, kata Huan Diao. Dan keberaniannya tanpa disadari tumbuh pesat. Meskipun Xiao Xuan kuat, mustahil baginya untuk menakut-nakuti mereka berdua hanya dengan sebuah gambaran. Kau memang punya visi. Pria berbaju hijau itu tersenyum tipis. Pupil matanya yang hitam menatap kedua orang di depannya dan berkata dengan lembut, tapi kalian berdua terlalu memikirkan diri sendiri. Kalian berdua dosen bintang satu bahkan tidak punya kualifikasi untuk berbicara di hadapanku. Setelah dia selesai berbicara, lelaki berbaju hijau itu perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut menjabatnya ke arah Hundiao dan laki-laki lainnya. Saat pria berbaju hijau itu mengucapkan kata itu, Xiao Yan dan yang lainnya terkejut melihat bahwa ruang dalam radius 1000 kaki runtuh pada saat ini. Sebuah tangan hitam raksasa yang tidak terlihat tiba-tiba terbentuk dan kemudian dengan santai menampar Hundiao dan dua lainnya. Detum-detum sebuah tangan hitam besar yang panjangnya 1000 kaki menampar dengan ringan dan tanah tiba-tiba berguncang hebat seperti gempa bumi. Retakan besar menyebar dari tanah dan akhirnya meluas ke tempat yang jauh. Mengapa Mengapa bintang jahat ini muncul lagi? Pertarungan sebesar ini tentu saja menarik perhatian beberapa badan energi kuat di tempat lain.
Tetapi saat mereka merasakan napas yang familiar, raut wajah mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka benar-benar mengumpulkan semua napas mereka. Tubuh mereka berangsur-angsur menjadi ilusi dan akhirnya menyusut di dalam tanah. Bagaimana itu mungkin? Wan Diao dan dua orang lainnya menatap ruang yang runtuh dengan mata sayu. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang begitu mengerikan. Dan dia melarikan diri, ya. Menghadapi tangan raksasa hitam pekat yang terbang ke arah mereka dari ruang yang runtuh, Hun Diao dan dua lainnya akhirnya mencium aroma kematian yang membuat mereka menggigil. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak peduli dengan apapun. Mereka meraih Hunya dan Hunli satu persatu dan berbalik dan berlari. Namun kecepatan mereka tidak cukup untuk melarikan diri dengan sukses. Di bawah tangan hitam raksasa itu, tampaknya bahkan ruang pun hancur. Oleh karena itu, ketika dua pria itu baru saja melesat sejauh 100 kaki, tangan raksasa itu jatuh. Terjadilah ledakan. Tangan raksasa itu sebenarnya tidak mengenai tubuh kedua orang itu, tetapi ketika jaraknya hampir 100 kaki, hembusan angin yang mengerikan itu menembus ruang dan jauh ke tubuh Wan Diao dan yang lainnya. Menghadapi hembusan angin yang mengerikan itu, tubuh Hun Diao dan yang lainnya bergetar hebat, dan mereka bahkan tidak berteriak, tetapi meledak menjadi bola hampaan dengan suara keras. Akan tetapi saat kedua lelaki itu meledak menjadi ketiadaan sisa tenaga dan tangan mereka cukup kuat untuk melempar Hunya dan lelaki lainnya keluar. Dan akhirnya mereka terbang ke satu tempat yang jauh. Yao Xuan melirik kedua orang Xiao Xuan melirik kedua orang dari Hunya yang terlempar keluar, tetapi tidak berusaha menghentikan mereka di matanya. Dojun bintang 8 bahkan tidak bagus, katanya, ya. Tangan raksasa itu menghancurkan Hundiao dan dua orang lainnya hingga terkeping-keping. Dan akhirnya jatuh ke tanah. Tiba-tiba bumi bergetar dan debu menyebar. Setelah beberapa saat debu pun menghilang, dan jurang yang sangat besar dan tak berdasar setinggi 1000 kaki muncul dengan sangat menyilaukan di mata Xiaoyan dan yang lainnya. Lanjut, ya. Melihat jurang tak berdasar itu, Xiaoyan dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam lagi. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu benar-benar terlalu mengerikan. Bintang jahat ini masih sangat kejam. Sangat suci. Sang suci padang darah menatap kedua doseng yang telah dihancurkan hingga tak bersisa. Telapak tangan pria berbaju hijau itu dan tak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Tetapi kemudian dia merasa sedikit beruntung karena telah mengambil tindakan hari ini. Di langit, laki-laki baju hijau itu dengan mudah menghadapi Hun Diao dan dua orang lainnya, lalu berbalik matanya melirik Yu Qingyang dan yang lainnya, dan akhirnya berhenti pada Xiao Yan. Menghadapi tatapan pria berbaju hijau itu, darah Xiaoyan seolah mengalir semakin cepat saat ini. Dia menahan kegembiraannya dan mengangkat kepalanya, saling menatap dengan dua pasang pupil gelap. Saling tatap ini berlangsung cukup lama dan akhirnya senyum muncul di wajah pria berbaju hijau itu. Senyumnya tidak dalam, tetapi memberi Xiaoyan rasa keintiman seolah-olah mereka terhubung oleh darah. Len Xiao, seseorang akhirnya datang. Penantianku selama ini bertahun-tahun tidak sia-sia. Pria berbaju hijau itu melangkah di kehampaan dan perlahan-lahan datang di depan Xiaoyan. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria berbaju hijau itu, Xiaoyan tidak dapat menahan kegembiraannya.
Dia berlutut di udara dan melakukan upacara paling khidmat dalam keluarga Xiao kepada pria berbaju hijau itu. Pria berbaju hijau itu Xiao Xuan ya. Xiaoyan adalah nama yang bagus, ujar Xiao Xuan. Pria berbaju hijau itu tersenyum tipis dengan lembut membantu Xiaoyan berdiri, menepuk kepala Xiaoyan dengan telapak tangannya dan berkata, "Aku merasakan kehadiranmu saat kau memasuki makam surgawi. Penampilanmu selama ini sangat bagus." Xiaoyan mengangguk. Dia tahu betapa hebatnya sosok leluhur di depannya di masa lalunya. Mungkin tidak mudah baginya untuk mendapatkan penilaian yang baik darinya. Junior Gu Qingyang selama untuk senior Siasuan. Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya di samping juga membungkuk hormat kepada Xiao Xuan saat ini dan berkata dengan hormat. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa orang ini di depan mereka, bahkan jika dia adalah patriark Klan Gu. Xiao Xuan tersenyum melirik Gu Qingyang dan yang lainnya dan berkata, "Kalian Klan Gu dan tidak sepenuhnya mematuhi perjanjian yang kalian buat denganku saat itu." Mendengar ini, Gu Qingyang dan yang lainnya langsung berkeringat dingin dan berkata cepat, "Senior Xiao Xuan, mereka hanya beberapa orang di klan pemimpin klan telah mematuhi beberapa perjanjian sampai sekarang." Xiao Xuan tidak berkomentar tapi tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Sun Er di sampingnya dan berkata, "Garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan." Xiao Xuan tidak berkomentar tapi tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Sun Er di sampingnya dan berkata, "Garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Gu Yuan adalah ayahku." Sun Er berkata dengan hormat dan menatap Xiao Xuan dengan sedikit gentar. Bagaimanapun dia adalah tetua Xiaoya. Dan dia adalah tipe orang yang memiliki suara mutlak di klan Xiao. Dia tentu saja tidak ingin membiarkan pihak lain memiliki prasangka terhadapnya ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Terima kasih senior Xiao Xuan. Mendengar ini orang suci pisau darah sangat gembira dan buru-buru membungkuk. Anda terlalu banyak tubuh energi di makam langit ini dan banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Namun dengan kata-kata Xiao Xuan, makhluk-makhluk kuat di makam langit ini tidak akan berani menargetkannya di masa depan. Nah, sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan jangan lupa ya, ditunggu episode berikutnya. Ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe.